Kapan gua kaya kalau begini terus? Kerja, kerja, kerja. Kerja. Dikira gampang cari kerja. Lapangan kerjanya mana? Ah. Kerja, kerja, kerja. Kerja. Tipes. Saya yang kerja, bapak yang kaya. Liburan kemana ya? Bali udah sering. Labuan Bajo udah pernah. Raja Ampat. Wih. Gila keren parah sih ini mah men. Nah lu. Gimana ceritanya izin tambang bisa terbit menyalahi aturan perundang-undangan? Raja Ampat tuh katanya serpihan kecil surga yang jatuh ke bumi. Masyarakat di sana turun-temurun menjaga warisan Tuhan ini agar tetap lestari. Alam membangun sendiri kawasan ini sebagai kawasan konservasi alami, tempat berlindungnya ribuan spesies flora dan fauna yang terancam punah karena perubahan iklim global. Flora dan fauna di sana juga banyak yang bilang adalah endemik asli Papua. Kok ada ding masyarakat yang dukung penambangannya? Rusak. Tapi aman. Bapak Menteri sudah menutup izin 4 perusahaan tambangnya kok. Sisa 1. Aman yang satu ini. Katanya jauh kok dari kawasan Geopark. 40 km lebih. Aman dari Hong Kong. Sampah aja dari provinsi sama negara lain bisa sampai kemana-mana ya kan? Aman dari Cina ding. Bukan cuma sampah yang sampai sono. Tenaga kerja di tambang-tambang di sono juga kebanyakan dari Cina. Tenaga kerja lokal. Alah gak penting. By the way, Cina adalah negara ranking 1 penghasil nikel terbesar di dunia sekarang. Indonesia nomor 2. Coba tebak nikelnya Cina dari mana? Coba tebak ekspor nikelnya Indonesia kemana? Lo pada tahu kan bahan baterai mobil listrik itu terbuat dari apaan? Ya, betul, dari nikel bro. Cina makin kaya jualan mobil listrik, Indonesia makin rusak alamnya. Hilirisasi. Nikel Indonesia dikeruk semua ke Cina, alasannya karena Indonesia belum punya teknologi buat ngolah nikel. Teknologi. Walaupun ada undang-undang hilirisasi yang mewajibkan perusahaan asing membangun smelter atau semacam kawasan tambang pengolahan bahan mentah supaya bisa menjadi biji nikel, faktanya dari sekian banyak smelter yang ada di Indonesia, cuma 1 yang asli Indonesia.